Ya, mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada tanggapan balik terkait tentang kodak dan kodar ini, ya mungkin paham sah. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kita kembali kepada konsep sederhana bahwa takdir atau qadar itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sejak sebelum manusia lahir. Itu takdir dan qadar. Namun demikian, kita kembali lagi bahwa qadar atau takdir itu adalah ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasanya Allah. Ya, jadi di situ anunya bahwa yang baik seseorang yang bisa berusaha untuk menjadi baik dan seseorang yang buruk bisa menjadi eh, baik dari keburukan menjadi baik. Nah, itu kembali kepada istilahnya kuasanya Allah. Jadi sesuatu yang sudah ditetapkan kembali lagi pada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya takdir itu dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa terbagi menjadi dua. Ada namanya eh, takdir muberam. Apa itu takdir muberam? Takdir yang atau takdir atau ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Itu takdir muberam. Contohnya misalnya kematian itu tidak bisa dirubah, tidak bisa bagaimana. Kemudian ada namanya takdir muallak atau takdir yang masih bisa dirubah melalui usaha manusia. Kembali lagi tadi bahwa namanya kuasanya Allah kan begitu. Jadi sesuatu tapi Allah kan berkuasa kan segitu. Nah, di sini ditetapkan bahwa setiap hamba, setiap manusia itu punya peluang eh, untuk berusaha menjadi kan itu lebih baik. Nah, di mana dalil saya yang saya sampaikan di sini kembali kepada Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Kita mungkin sama-sama teman-teman kita lihat di surah Ar-Ra'd ayat 11. Di situ Allah berfirman, lahu mu'aqqabatun min baina yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa ya'rallahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Di situ baginya manusia itu ada malaikat-malaikat Allah yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Begitu. Jadi disitulah konsep dalil saya bahwa oh ini sehingga eh, ada yang bisa dirubah dengan kembali lagi dengan kuasanya Allah kayak gitu. Nah, kenapa demikian? Ya itu tadi itu ayat ini. Oh, bisa ada yang bisa dirubah, ada yang ini. Nah, jadi terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan, Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih banyak penjelasan dari Pak Hamzah. Bagaimana tanggapan dari Helmi terkait jawaban dari Pak Hamzah? Oh iya, terima kasih banyak. Berarti Al-Qadar itu terbagi dua. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Kemudian Al-Qadha itu semuanya tidak bisa diubah. Begitu apa begitu tadi? Mungkin pembahasannya cuma takdir kayaknya. Kalau Al-Qadha-nya mungkin boleh disampaikan juga, Tabe. Jadi gini, dir saudara itu sesuatu yang secara maknawiya sama. Ya, takdir dan qadar itu sama. Artinya suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya ini terbagi dua tadi saya bilang tadi bahwa ada yang disebut dengan mubram yang tidak bisa dirubah sama sekali seperti kematian itu. Kemudian mu'allaq itu yang bisa dirubah dengan kembali kepada sifat kuasanya Allah. Begitu. Ya. Jadi kita di situ hadirkan namanya
satu kembali kepada kuasanya Allah. Jadi sesuatu yang sudah ditakdirkan kalau Allah berkuasa itu bisa dirubah, bisa dirubah. Begitu maksudnya. Kita bisa memahami itu. Ustaz. Jadi jadi eh, ini takdir yang muallak, ya sesuatu yang bisa dirubah oleh usaha manusia kembali kepada kuasanya Allah. Jadi prinsip kan kembali ke kuasanya Allah. Ya, ya misalnya misalnya contoh sederhana, kalau kita mau menjadi orang yang pintar, ya usaha untuk belajar. Nah, gitu. Ya, bagaimana Helmi? Eh, Al-Qadha-nya saya belum dapat. Al-Qadha wal Qadar. Kalau Al-Qadar mungkin oke. Oh iya, kayaknya terkait tentang pembahasan koda dengan kodar ini belum menemui titik terangnya, maka kami simpan dulu pertanyaan itu. Mungkin akan lebih dijelaskan nanti secara lebih lanjut dari Ustadz. Kepada Saudari Saidah, mungkin bisa lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Silakan. Pertanyaannya tadi saudari, apakah takdir buruk itu ciptakan manusia yang harus memperbaiki? Sudah terjawab tadi sama jawabannya Ustadz Hamzah. Halo Saidah. Kedengaran tadi suaraku? Ya, ya, mungkin bisa diulang lagi sedikit. Pertanyaannya Aziza itu sudah terjawab. Oh, aduh, kok keluar. Atau manusia karena belum tentu buruk menurut Allah. Sebenarnya bisa karena masing takdir yang pertama itu misalnya untuk menjadi kaya orang yang jadi harus melewati proses. Mohon maaf, terputus-putus suara Kak. Coba off kamera saja Saidah dulu dan silakan dijawab karena kayaknya berat kalau untuk harus dengan on cam karena putus-putus nih. Ya, silakan Saidah.
Halo, Mbak Afan Iya, iya, kedengaran? silakan. Ya, silakan. Eh, Pertanyaannya Saudari Aziza tadi tuh sebenarnya sudah terjawab di tanggapannya Ustadz Hamzah. Apakah takdir buruk itu diciptakan atau kita sebagai manusia bisa mengubah karena itu belum tentu buruk menurut Allah. Jadi dia termasuk macam takdir yang pertama yaitu takdir muallak. Manusia bisa mengubahnya kalau manusia itu berusaha. Misalkan yang tadinya miskin bisa menjadi kaya raya, yang dia tadinya bodoh terus mau menjadi orang yang pintar juga bisa melalui proses usahanya untuk mencapai tujuannya. Kedengaran? Ya, Iya, iya, kedengaran. kedengaran. Sudah selesai tanggapannya? Iya. Kalau ada yang mau menambahkan, silahkan. Ya, saya kembalikan dulu kepada penanya Aziza, bagaimana tanggapan terkait atas jawaban dari Saidah? Silakan Oh, Aziza. tadi yang bagian pertanyaan saya yang kedua itu belum dijawab kayaknya tentang perbedaan antara takdir dan nasib. Iya, iya, pertanyaan pertama dulu. Oh, iya, iya. Eh, Pertanyaan pertama tadi itu, oh iya, kebetulan sekali nih tadi barusan saya dapat juga jawabannya. Bahkan saya apa namanya, roja kembali bacaan saya itu mengenai takdir juga. Barusan sekali saya baca kembali eh, mengenai tadi pertanyaan saya juga, dan mungkin ada kaitannya juga dengan pertanyaannya saudara Ahmad Helmi mengenai apa namanya, Lauhul Mahfuz ya. Em, oh ya tadi mengenai pertanyaan mengenai tanggapan dari Pak Hamzah tadi, ya memang benar juga bahwasanya takdir itu adalah sesuatu, ada memang macam-macam takdir itu, salah satunya itu ada yang dapat diubah. Dan di sini barusan sekali saya juga dapatkan jawaban dari pertanyaanku tadi mengenai apakah juga keburukan itu ataukah kita, cara pandang kita yang perlu diubah mengenai takdir yang kita hadapi itu. Di sini tadi saya juga mungkin ya sedikit menambahkan mengenai jawaban saya sendiri dan juga mengenai jawabannya Ustadz Helmi, karena barusan sekali saya dapatkan juga ini mengenai takdir itu sendiri, karena kan sebenarnya apa ya, kita juga tidak tahu sebagai manusia itu, kita juga tidak tahu bagaimana itu sebenarnya takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz, ya kita sendiri tidak tahu. Jadi kalau misalnya kita misalnya mau mengubah takdir, ceritanya mengubah takdir, mungkin itu sesuatu kalimat yang bisa diperbaiki mungkin, karena ceritanya di situ kita ini diberikan kebebasan ya, kebebasan dalam memilih antara baik, antara eh, yang mana benar, yang mana salah ya. Dan memang eh, apalagi kan kita ini diberikan anugerah akal juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih yang mana yang akan menjadi pilihan kita nantinya. Dan yang mungkin menurut kita itu buruk, yang mungkin itu menurut kita baik, itu berdasarkan dari pilihan kita sebenarnya, dan itu merupakan, keduanya merupakan bagian dari takdir ya. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menyalahkan takdir. Tidak bisa juga menyalahkan takdir, karena itu lagi-lagi di sini apa namanya, kekeliruan kita sebagai manusia dalam memilihnya ya. Hmm, ya mungkin itu saja, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak Aziza atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan kedua, masih pertanyaan yang berasal dari Aziza kepada Saidah. Dipersilakan.
apakah takdir dan nasib itu sama? Eh, Seperti takdir dan nasib itu sama, cuman hanya saja nasib itu lebih ke takdir muallak atau yang bisa dirubah tadi. Ya mungkin. Itu saja Iya. tanggapannya. Nah, iya. Bagaimana Aziza terkait tentang takdir dengan nasib atau jawaban dari Terima kasih atas jawabannya. Kalau misalnya ada pendapat lain mungkin sempat bisa diutarakan dari teman-teman atau bagaimana. Terima kasih. ya dari teman-teman yang lain jika ada pendapat ataupun tanggapan terkait antara takdir dengan nasib mungkin bisa ditambahkan. Saya boleh? Iya, silakan Helmi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau misalnya kita merujuk kepada KBBI, saya juga sempat barusan cari, takdir dan nasib itu satu kata yang sama. Ya, satu kata, dua kata yang maknanya sama. Ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi hukum tradisi atau hukum adat kita, bahwasanya nasib itu kadang sepertinya ya, sejauh kebiasaan kami, sepertinya nasib itu konotasinya sesuatu yang tidak baik ya, tidak baik. Adapun takdir malah yang baik dan yang buruk sepertinya ya, kalau misalnya dari hukum tradisi kita seperti itu. Eh, Adapun kalau misalnya merujuk ke bahasa Arab, saya rasa nasib sendiri kurang tahu ya, tidak ada saya rasa. Kecuali nasab, nasab beda lagi. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Bagaimana Aziza terkait tambahan dari Helmi? Ya, tadi sempat ada saya dengar itu mengenai konotasinya itu kalau nasib hal sesuatu yang lebih ke ini ya, lebih yang ke yang buruk. Coba bisa mungkin diutarakan alasannya mengapa menurut Ustadz Hilmi ini mengapa nasib itu dikonotasikan sebagai sesuatu hal yang buruk. Ya, oke. Ini secara hukum tradisi ya, bukan secara hukum wad'i, sesuatu yang telah diletakkan oleh bahasa tidak, tapi secara adat atau kebiasaan kita, atau tidak usah terlalu luas, kebiasaan di daerah saya, karena masing-masing daerah pasti bisa jadi berbeda. Di daerah saya kata nasib itu konotasinya sesuatu yang kurang baik. Kenapa? Karena kita tidak bisa, ya karena saya tidak pernah dengar. Nah, dan tidak pernah dikatakan di sini dibilang itu nasibnya, memang nasibnya menjadi orang kaya, nasibnya banyak rezekinya. Tidak ada kan ya. Jadi singkat pemahaman saya, menurut adat kebiasaan atau tradisi dari kata nasib itu di daerah kami, itu seperti itu konotasinya, sesuatu yang kurang baik. Walaupun secara makna takdir dan nasib itu sama. Dan takdir bisa jadi baik dan buruk ya, kalau ya sejauh adat kebiasaan atau hukum tradisi di sini. Sekian. Ya, bagaimana Aziza terkait tanggapan dari Helmi? Ya, saya rasa sudah cukup. Mungkin bisa dialihkan ke pertanyaan selanjutnya nih lagi. Baik, terima kasih banyak atas tanggapan dari teman-teman. Silakan Saidah, silakan untuk dijawab pertanyaan selanjutnya. Eh, Ini maksudnya takdir yang digunakan oleh orang Indonesia itu yang seperti apa? Maaf. Yang KBBI yang biasa dipahami sebagai takdir, apakah sama yang disebutkan oleh orang Indonesia ataupun yang dipaparkan tadi dalam makalah? Ataukah memang serapannya dari sana, dari kata Kodaro?
Iya, sama dengan yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hanya saja di makalah itu lebih dijelaskan lagi ada bentuk-bentuk takdir seperti apa dan ada macam-macamnya lagi takdir. Oh iya iya, terima kasih. Yang pertanyaan kedua ini maksudnya bagaimana? Iya kan itu yang di bahasa Indonesia itu ada yang disebut biasa juga dengan kadar, kadar air, kadar Oh, gula. Jadi biasa dipahami sebagai eh, jadi apakah sama juga dengan kodar ataukah memang serapannya dari sana? Sama yang pertama, pertanyaan pertama. oh jadi sudah terjawab, Di. Oh, Iya, hampir sama sih kayaknya. Ya mungkin itu saja pertanyaan dari tiga orang penanya pertama. Kemudian dari teman-teman yang lain jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait tentang takdir, silahkan. Kami masih membuka sesi tanya jawab yang kedua. Tadi saya mau sedikit tambahkan itu mengenai kadar. Oh iya ya, silakan. Tadi kadar yang ditanyakan tadi tuh saudara Ramadan itu mengenai ini ya, apakah semua juga kadar yang digunakan oleh orang Indonesia dengan kadar atau kadar merupakan serapan dari kadar? Ya, jadi memang, aduh, kenapa ini? Saya matikan dulu kamera aku di karena kayaknya kurang bagus jaringan. Memang itu ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia itu yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Ya. Salah satunya kan itu tadi kadar, yaitu merupakan kata serapan itu dari bahasa Arab. Dan kami juga pernah menemukan banyak sekali itu kata serapan dalam bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa Arab. Contohnya itu ada kayak sabun, nah itu kan dari bahasa Arab juga sobun. Kemudian apalagi itu kursi, kursiyun, nah itu kan memang berasal dari kata serapannya dari bahasa Arab memang. Jadi kan di sini juga selain dijelaskan juga tadi dalam makalah itu bahwasanya eh, pengertian dari qaddara yuqaddiru taqdiran itu artinya penentuan, pengaturan serta penetapan kadar, kadar sesuatu. Kadar di sini yang dimaksud adalah eh, ukuran ya, ukuran, kadar, ukuran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Oh iya, terima kasih banyak karena memang kayaknya hampir memang merupakan serapan dari bahasa Arab juga. Kemudian kepada teman-teman yang lain, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait tentang takdir, silakan. Nural mungkin, Safriyadi, Firman, Fahamsa, dan teman-teman yang lain. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait tentang takdir. Ya, silakan Fahamsa. Mengetahui takdirnya. Kenapa Pak? Itu Mungkin saja. bisa diulang. Kapan manusia mengetahui takdirnya? Bisa dengar? Belum, ya? Ya, silakan Pak, silakan. Kapan manusia mengetahui takdirnya?
Oh iya, itu. Kapan manusia bisa mengetahui takdirnya gitu. Oh iya, itu saja pertanyaan dari Pak Hamzah atau masih ada yang lain? Saya kalau boleh. Oh iya, tunggu dulu dikasih dulu teman-teman yang lain. Mungkin yang lain jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, pertanyaan dari Pak Hamzah itu kapan manusia mengetahui takdirnya? Ya, mungkin dari saudari Saida mungkin bisa memberikan tanggapan terkait tentang pertanyaan dari Pak Hamzah, yaitu kapan manusia itu mengetahui takdirnya. Kepadanya dipersilakan. Eh, Pada hakikatnya kan kita tidak bisa mengetahui takdir kita karena sudah menjadi ketetapan Tuhan. Namun bisa namun bisa saja manusia itu mengetahui takdirnya setelah mengalami suatu kejadian dalam hidupnya. Terus terus mau berjuang untuk mengubah apa namanya? Untuk mengubah hidupnya. Gimana, Di? Mengerti ya, yang saya maksud kah? Bagaimana Pak Naam, Hamzah? naam. Apakah dipahami Oke, maksud dari Saida? ya, paham tuh. Jadi, Mungkin saya sedikit ini eh, memberikan tanggapan mengenai ya pernyataan silakan. dari Saida. Boleh? Hmm, Tunggu dulu, boleh saya Pak berikan? Hamzah. Tunggu dulu. Iya, iya. Apakah masih ada tanggapan dari Pak Hamzah terkait tentang jawaban dari Saida? Eh, saya kira cukup. Oh iya, saya cukup deh. Baik, kepada Aziza silakan jika ada tambahan silakan disampaikan. Tadi kan yang apa namanya yang dikatakan oleh saudari Andi Saidatul Jannah itu bahwa pada hakikatnya itu tadi kata kuncinya yang saya eh, petik itu pada hakikatnya kita tidak bisa mengetahui takdir kita. Ya di sini mungkin apa ya, kita harus tahu dulu bagaimana itu sebenarnya definisinya takdir kan. Nah, eh, kalau menurut yang saya dapatkan ya, menurut yang saya dapatkan, referensi yang saya dapatkan itu proses proses kita untuk mencapai tujuan kita itu, entah itu tujuannya kita baik atau buruk, itu prosesnya itu sudah masuk dalam kategori takdir sebenarnya. Misalnya eh, kita mau mencari rezeki rezeki misalnya, ataukah kita mau mencari apa namanya, mencari agar kita ini bisa hidup sehat begitu, itu semuanya sudah masuk eh, dalam kategori takdir sebenarnya. Proses kita untuk mencapai tujuan kita itu sudah masuk dalam kategori takdir. Ya, menurut saya seperti itu. Menurut yang kami dapatkan juga seperti itu. Karena kenapa? Kita kan itu sebagai manusia itu diberikan dua ya, dua dua apa namanya, dua macam kategori dalam diri kita itu. Ada yang namanya akal dan ada yang namanya nafsu. Akal itu cenderung terhadap hal-hal yang baik, sedangkan nafsu itu cenderung terhadap sesuatu hal yang mungkin boleh dikata yang batil gitu. Apabila kita oleh karenanya itu di sini peran kita sebagai manusia di sini, kita harus terus ini mencari apa namanya, mencari pengetahuan ya, yang tentunya peran akal di sini yang sangat penting. Makanya itu Rasulullah juga mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim karena di situ peran akal bisa digunakan secara baik.
kalaupun misalnya kita di sini misalnya kayak tergelincir ke dalam hal yang buruk itu, di sini peran akal tak mungkin belum bekerja dengan baik di sini karena kita masih terkendalikan dengan yang namanya nafsu seperti itu. Nah, nafsu itu sendiri yang kita ketahui itu pada umumnya ya cenderung kepada sesuatu hal yang sifatnya buruk. Ya, jadi menurut saya, jadi kesimpulannya itu menurut saya takdir itu proses kita untuk mencapai suatu tujuan itu merupakan bagian dari takdir, sudah menjadi bagian dari takdir. Ya, mungkin itu saja. Tempat ada yang ingin menanggapi, kita saling bertukar pikirannya. Silakan. Baik, terima kasih banyak tanggapan ataupun tambahan dari Saudari Aziza. Karena waktu juga sudah mau menunjukkan pukul 11:30, maka saya akan menutup sesi tanya jawab pada materi takdir. Selanjutnya untuk memberikan tambahan ilmu kepada kita semua, maka saya akan mempersilakan kepada Ustadz Irham untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait tentang takdir. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi. Wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke. Sebelum kita mulai, ya, saya ingin mendapatkan dulu hal yang belum ditulis dari makalah ini dan yang merupakan hal yang biasa sering diulang-ulangi. Yang pertama, kata takdir pemakalah, ya. Berapa kali terulang. Belum saja ini ada lampirannya, ya. Ayat-ayatnya ini dengan temanya apa, ya. Rumus masalah pertama, kedua, ketiga, ya. Coba dulu pemakalah. Ini kata takdir berapa kali terulang di dalam Al-Quran. Silakan. Mana pemakalah? Silakan. Pemakalah, silakan. Kata takdir berapa kali terulang dalam Al-Quran? Oke Ustadz, kalau yang di makalah itu langsung 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 Al-Qadar yang saya tulis beserta derivasinya. Termasuk Begitu juga ya. Tidak iya. tidak tidak takdir atau yang kalau qadar dan derivasinya sama, berarti derivasinya qadar berarti sama dengan takdir ya. Nah, berapa kali itu Iya. terulang? Halaman berapa itu? 132 halaman 5 Ustaz. Halaman 5. Oke, oke. 135. 32 Ustaz. Mana itu? Halaman 5. 32. Halaman 5. Iya. Oh, ini 130. Oh, ke dalam kitab Mujam Al-Quran. Apa itu? Gimana itu Mujam Al-Quran itu? Mujam Mufahras. Betul ini Mujam 132. Mufaras. Oh, 132 ya. Oke, oke, oke. Oke, oh ini ya. Oke, oh ya, oke. Oh ini tadi 11 maknanya ya. Oke. Kemudian ada tidak bagi-bagi seperti kemarin? Oh, dalam bentuk innallaha ala kulli syai'in qadir itu begini. Dalam bentuk fi'il qaddaruhu, qaddarah ini berapa kali? Tidak ada ya? Tidak ada di makalah Ustaz. Tidak ada, oke. Atau kata takdir. Ada tidak kata-kata takdir saja dalam Al-Quran? Takdir. Ada dalam Al-Quran atau tidak ada?
Kata takdir. Ada atau tidak ada? Kata takdir. Ada atau tidak ada? Hmm, tidak ada. Ada. Saya cari dulu Ustaz. Jangan nih, jangan lama lagi tuh. Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Ya. Jadi isim atau kata tertentu dalam Al-Quran, istilah dalam Al-Quran mungkin ada kata tersebut, mungkin juga tidak ada. Ya, contoh kata ulama ada 2 kali, tetapi ada kan utul ilma, ulul ilma dan seterusnya banyak. Begitu pula kata ikhlas. Ikhlas itu kata ikhlas dalam Al-Quran tidak ada. Ya, kata adil ada, kata takwa ada dalam Al-Quran. At-taqwa, ya, ya, atau dalam bentuk fiilnya ada. Adil juga begitu, ada. Kalau tapi ikhlas tidak ada ya. Yang ada itu cuma dalam bentuk semua dalam bentuk fiil. Khalasu, ya. Kalaupun dalam bentuk isim, isim itu isim fa'ilnya. Mukhlis, mukhlis, mukhlas, ya kan? Ya, dan seterusnya. Khalasu, eh, mukhlisina, dan seterusnya. Kata ikhlas kan tidak ada dalam Al-Quran. Biar Anda bongkar itu, bahkan dalam surah Al-Ikhlas kan tidak ada itu kata ikhlas. Ya, oke. Sementara kata takdir ada dalam Al-Quran. Ya, kata takdirun itu di dalam Al-Quran ada. Ya, oke. Ada beberapa kali, hampir 10, 5 sampai 7 mungkin ya kata-kata takdir. Nanti dilihat sendiri. Sekarang yang kedua, ya, itu yang pertama. Jadi itu yang cek berapa kali dan tidak ada saya matriksnya ya. Ya, pembagian fiilnya, pembagian munasabahnya tidak ada juga. Ataupun pembagian apa namanya makkiyah madaniyahnya. Nah, bagus juga kalau ada itu munasabahnya makkiyah madaniyahnya. Saya lihat ini pembahasan anu jadi. Apa itu anu jadi? Itu pendapat-pendapat ulama. Bagus itu kalau Anda kaji memang langsung merujuk kepada Al-Quran. Nah, itu memang calon ulama begitu. Ya, kalau Anda langsung mengutip kepada ulama saja, langsung hasilnya diambil, berarti Anda tidak belajar memasak. Ya, sekarang kita punya kangkung. Silahkan Anda semua menjadi chefnya. Olah itu kangkung. Mau jadi tumis kangkung, cah kangkung atau apa kek, ya kan, apa capcay atau apa, yang penting berubah. Nah, itu kan. Tapi kalau Anda beli makanan jadinya, siap sajinya, berarti Anda tidak menjadi chef. Di pasca sarjana ini Anda sudah sedikit-sedikit sudah diajari tanda kutip menjadi chef. Chef apa bahan mentahnya? Al-Quran, ayat. Ya, bukan sekedar konsumen belaka. Oke, yang kedua, apa makna bahasa takdir itu di kitab Mujam Maqais Lughah, Lisanul Arab, atau berbagai yang lainnya? Saya lihat kamusnya tadi masih kamus anu ya. Silakan dulu pemakalah. Jawab dulu. Hmm. Jawab dulu pemakalah. Apa kamus yang kita ambil? Mana pemakalah? Silakan di pemakalah. Oh, pemakalah. Iya Ustaz. Hmm. Kamus apa yang Anda ambil? Apa makna bahasanya takdir? Hmm. Apa makna bahasanya? Silakan. Di kamus Al-Munawwir Ustaz. Kamus Munawwir itu kamus aneh itu. Kamus anak SMP, mohon maaf ya, ya harus kamus-kamus yang lebih anu lagi. Tidak ada nih kamus-kamus yang lebih lebih apa ya? Maqais Lugha tidak ada. Oke. Ada yang bantu temannya? Kira-kira di kamus Maqais Lugha itu kata qadar itu, ini juga nanti berbicara tentang Lailatul Qadar, takdir, surah Al-Qadar, ya kan? Tidak ada tadi menghubungkan itu. Tidak ada tadi menghubungkan itu. Ada yang bisa bantu temannya? Apa itu makna 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 bahasa? Makna bahasa dari qadar itu. Eh, tidak ada.
Tidak ada. Oke, 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 oke. Oke, oke. Kalau begitu, saya minta bantuan satu orang untuk membaca apa makna bahasa qadar. Nah, silakan. Nural, Nural ini sudah angkat tangan. Angkat tangannya begini, angkat tangan malu-malu. Nangka di bibirnya. Begitu. Begitu kalau orang Mesir mungkin kalau angkat tangan begitu. Jadi malu-malu. Silakan. Nural mungkin mau membaca atau membantu temannya, saudarinya. Silakan. Apa itu maknanya itu qadar itu? Hmm. Silakan. Apa namanya? باب باب القاف والدال وما يصلهما قدر القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته فالقدر مبلغ كل شيء يقال قدره كذا أي مبلغه وكذلك القدر Cukup, cukup, cukup وقدرت sampai الشيء wanihayatihi, أقدر sampai wanihayati saja. Artinya, hmm, batuanna, artinya, batuanna, apa batuanna? Eh, Gampang aja. Satu satu baris mau sampai sampai sini mau terjemahkan sedikit sekali aja. Sampai sini saja. Sampai sini, sampai sedikit setengah mau. Jangan lagi satu baris, setengah mau. Setengah aja ku minta ini, bukan dibaca kitab satu total ini. Ada yang bisa menyampaikan bantu? sesuatu Terus terus apa-apa? sampai eh, sampainya sesuatu kepada akhirnya. Apa ini artinya kunhihi? Apa itu artinya di? Kunhihi. Apa itu kunhihi? Saya kurang tahu Kak Ustaz. Oh, coba, coba ada temannya yang bisa bantu kah? Adakah? Ada temannya yang bisa bantu? Coba. Mana yang lain? Coba bantu dulu lah. Bantu tahu Pak. Sekarang Nural minta bantuan. Sama siapa minta minta lontong? Minta lontong. Minta tolong. Silakan. Minta tolong dulu. Sama siapa minta tolong? Hmm. Intisari. Punah itu inti atau pokok. Mungkin begitu. Inti atau pokok. Oke. Jadi intinya itu. Oke, oke, oke. Atau intinya boleh kalau di kamus juga itu kamus Maqais itu kanaha itu artinya goyah, tujuan, ya, tujuan. Wanihaya juga, wanihaya zamanihi. Jadi akhir akhir masanya, akhir masanya ya. Oke, 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 oke. Oke, oke. Oke, jadi bagaimana itu Naral? Jadi apa artinya itu? Jadi apa kesimpulannya? Jadi takdir itu apa tuh? Sesuatu yang ada tujuannya. Mablak, mulai dari mablak dulu, mablak, mablak. Mulai dari mablak. Saya kurang tahu Kak Ustaz. Helmi bantu dulu terjemahkan dulu Helmi. Bantu terjemahkan dulu. Bantu terjemahkan dulu. Mablak, mablak kulli Langsung syai. langsung minta. Ya, ya, Eh, terus terus. Inti dari segala sesuatu atau ujung dari sesuatu. Ujung dari segala sesuatu. Jadi oke, ujung, batasan, mablak dari kata balaga sampai ya, tempat sampai. Makanya juga bisa juga betul goyah tujuan sampai sampai dari kata balaga. Ya, balaga. Nanti lagi kita jelaskan itu apa bedanya mubalik dengan dai. Nah, beda lagi itu. Balaga berarti sampai. Kalau dai belum pi menyampaikan, belum pi sampai. Mungkin dia cuma ya, kalau dalam bahasa itu istilahnya malah, sudah malah condong. Berarti lebih tinggi itu mubalik daripada dai.
Tugasnya Nabi itu balag, al-balagul mubin. Wa ma alaika illa al-balag, atau dalam ayat yang lain al-balagul mubin. Tidak ada itu wa ma alaika illa dakwah. Jadi dakwah itu sekedar menyampaikan atau yang penting sudah mengarah dakwah. Kalau balag ini mablag sampai mentong, ya. Takdir itu sampai mentong, ya. Oke. Sampai mentong kepada yang oke, oke. Kemudian karena hak itu tadi ada tujuannya, ada batasan waktunya. Kemudian apa lagi? Nihaya. Nihaya. Nihaya artinya apa nihaya? Tadi nihaya. Ini nama prof ini. Salah satu prof yang ada di UIN itu nihaya. Prof nihaya. Apa artinya nihaya tadi? Ujungnya, penghabisannya. Sudah habis. Sudah habis. Nah, dari ayat ini karena habis penghujung, beberapa kali dalam Al-Quran itu kata-kata kata-kata takdir itu diartikan sebagai sesuatu namanya habis atau di ujung sesuatu yang terbatas, ya, sesuatu yang terbatas. Coba ada tidak yang bisa bantu saya ayat yang dimaksud itu apa kira-kira? Coba. Eh, Kalau kata-kata takdir itu termasuk sesuatu yang terbatas. Contoh. وَمَتِّعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِئِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. Al-musi itu yang lapang, ya kan? Lawannya al-musi, al-muqtir. Muqtir itu dari kata qadar, ya kan? Al-muqtir. Bukan muqtir. Sorry. Bukan ini. Bukan muqtir lentong itu, Katara muqtir. Itu bukan. Waman apa itu tentang ayat itu? Tentang ayat ada yang bisa bantu? Ya besutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa yaqdir. Ya besut di sini seakan-akan situ lain dari ya besut. Lah beda tuh ya besut dengan qadar. Ada tuh ayat itu. Ayat yang selalu dibaca sama eh, ada tuh ayat yang selalu dibaca sama siapa lagi penceramah ahli-ahli sedekah itu? Pernah di penjara itu. Aduh. Dan itu Mungkin tabe ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, ujungnya itu fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mungkin itu boleh, Ustaz. boleh begitu. Itu juga betul boleh. Jadi ya besutu dan itu tadi banyak lawannya dengan takdir. Ya besutu melapangkan, harusnya ya qabudu, ya qbid. Ini lawannya ya qadir. Ya besutu rizqa liman yasha wa ya qadir. Eh, ada lagi tuh tentang qadar itu tentang eh, nanti kalau pai. Dilarang sampaikan lagi nih. Ustaz siapa lagi? Mansur Ramli. Bukan. Siapa lagi? Ustaz nah itu yang suka yang sedekah-sedekah itu. Yusuf Yusuf Mansur. Mansur, Ustaz. Yusuf Yusuf Mansur. Mansur. Ada Mansurnya. Aku ingat nih. Pas disebut namanya, aku ingat nih. Liyunfik dzu sa'atim min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquh. Ya. Liyunfik harusnya orang yang dzu sa'atin. Sa'a lagi ya. Lawan lagi sa'a. Sa'a berarti banyak. Banyak yang luas. Silakan dia yunfik bersedekah. Ya, tetapi kata Al-Quran juga waman qudira alaihi rizquhu, siapa yang dibatasi, terbatas sampai puncaknya mi atau ini mi anunya ini batasannya rizquhu falyunfik juga. Jadi betul. Jadi namanya infak atau menafkahkan harta di jalan Allah. Ingat itu ciri-ciri orang yang beriman, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Kalau banyak, infaknya juga banyak. Ya kan? Kalau sedikit, jangan bilang tidak mau berinfak. Tetap juga sedikit. Kalau banyak mungkin uang merah, berapa lembar dan sebagainya. Ya kan? Kalau tengah-tengah mungkin uang biru. Kalau sedikit ya minimal uang koin lah. Yang penting ada. Iya kan? Jangan bilang, wih saya lagi butuh ini. Ya biarlah uang 1.000, 2.000. Yang penting ada. Ya kan? Itu artinya waman kudira alaihi rizquh.
Nah, kudira di sini, kudiroh. Nah, surah apa ini? Ada yang tahu? Surah At-Talaq. At-Talaq ayat 1, 2, 3, 4, 7. Ayat ke-7 kapan itu? Ya. Nah, sudah dilihat itu ayatnya? Tujuh. Ya, iya, lihat itu dulu. Ya, Siapa Ustaz. tahu saya sota-sota berhadiah, iya Kang. Benar, Ah, Ustaz. izin dulu. Benar nih. Izin dulu mana? Kenapa tidak kentara om kaku? Beres. Nah, mentang-mentang saya jelek, tidak ini zoom ini tidak kasih tampakkan. Jangan-jangan lama ini tidak nampak mukaku ini. Oh, oh iya kalau gelap, iya kasih nyala lampu. Biasa begitu kalau gelap-gelap, biasa tidak terlalu aneh. Dari aspek inilah. Nah, aja dulu. Saya dari tadi ini saya japri Ustaz Fikram. Tidak arti balasannya ini. Kenapa Ustaz Fikram ini? Mana Ustaz Fikram? Tidak aktifkan kamera. Tadi Ustaz Priadi ada alasannya. Kalau Ustaz Fikram mana ya? Saya tadi bahkan japri sini. Fikram, kenapa tidak aktif kamera tak? Dari tadi ini, dari jam 10 lewat. Apakah sementara sakit? Mumpun saya ingat ini juga mempengaruhi nilai ini. Kenapa ini? Kalau sakit kita doakan. Kalau dalam perjalanan kita juga doakan. Ya kan? Kalau ada acara kita juga doakan. Nah, tapi kalau tidak ada apa-apa, dan seterusnya. Mana Fikran? Tidak ada. Oh, nanti pada ini. Jadi masa Orang sama sehat nilainya? Ustaz. Oh ada nih. Mana orangnya Fikran ini? Saya tak japri-japri tidak dibalas-balas ki. Iya nah kalau cewek nu balas ki chatnya. Japrinya kalau saya tidak nu balas ki ku tahu. Kalau lama-lama pakai jilbab kau ini kalau begini. Supaya nu balas ki januku. Oh. Mana pikiran? Ada sehat-sehat jaki atau kenapa? Atau apakah? Ya, Hmm. saya kurang sehat, Ustaz, baru datang dari perjalanan tadi. Oh, perjalanan jauh. Begitu. Tidak apa-apa aja. Kurang sehat juga aktifkan kamera tidak apa-apa aja. Biar sambil baring-baring atau apa. Tidak apa-apa aja. Yang penting ya, kita lihat. Oke. Ah, sampai mana nih tadi ini? Gara-gara tadi saya aktifkan saya lupa nih. Itu ya. Harusnya dikumpul. Ayat-ayatnya ini semua dikumpul, baru diolah, dilihat apa masalahnya. Coba lihat, kita lihat. Ini tadi anunya. Coba. Nah, ini. Ini sebenarnya kita harus kaji ini. Ini, ini sudah ada ini 11 makna. 11 makna ya. Harusnya karena sini di pasca sudah banyak analisis. Nah, coba lihat. Kita sudah coba ini kan membatasi. Membatasi. Ada kata-kata membatasi. Menentukan, mengagumkan. Di sinilah sekarang saatnya, ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Di sini saatnya. Belum lagi nih QS-nya juga salah ini pemakalah. QS-nya dia tidak pakai titik. Dan seterusnya. Oke, nanti itu perbaiki sendiri kan ya transliterasinya dan penulisannya. Eh, Kenapa bisa dikatakan membatasi? Kenapa dikatakan menentukan? Kenapa dikatakan mengukur? Ada mulia juga, ya kan? Dan seterusnya. Allah juga maha kuasa. Itu di sini dilihat. Ternyata permainan kata. Nah, coba lihat. Dari mana ini pemakalah dapat ini 11 makna? Coba kita lihat. Tidak ada kuliah footnote-nya. Atau pemakalah sendiri yang menentukan 11 makna ini atau bagaimana pemakalah? Coba lihat. Jawab dulu ini pemakalah. Ini hasil ijtihad pribadi pemakalah atau mengutip dari sebuah buku bahwa terada 11 makna. Coba. Nah, silakan. Jawab wrong pemakalah. Jawab dulu. Nah, Di nah, jurnal Ustadz. jurnal. Anda tahu pentingnya. Tidak kita kutip kejujuran ilmiahnya itu penting. Mana? Anda kutip. Harusnya ada nama jurnalnya di bawah. Saya lihat tidak ada. Tidak ada. Di halaman 11 lain nih. Mana? Yang mana ini? Yang mana Anda masuk? Atau yang ini yang Anda masuk M. Salim Matar. Ini ya? Jurnal ini ya? Iya. Atau ini? Oh, kalau ini coba lihat. Footnote-nya di sini. Berarti seakan-akan ini saja. Ya, ini saja yang dari jurnal. Padahal yang dimasuk pemakalah apa? Yang di atas kah juga? Yang di atas kayak begini. Harus harus. Nah, begini kalau ada dari ayat, kemudian ada juga ayat 11 ini, harus dilihat itu. Kita teliti, jangan langsung telan. Sekarang Anda belajar mengunyah.
ya, belajar mengunyah. Jangan langsung memakan, mengunyah dulu. Kenapa bisa ini? Rasanya apa? Ya, saya lagi ibaratkan Master Chef. Saya terkadang suka juga nonton Master Chef. Beda itu orang 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 lapar, orang balala dengan orang expert seperti Chef Juna ketika makan sesuatu. Chef Juna, ya kan? Kalau orang balalas langsung ya kan? Lah orang lapar Oke, bagaimana kalau dewan jurinya itu chef master chef, dia kunyah begini, dia tahu oh kurangnya ini, manisnya bagaimana, ya kan? Bumbunya bagaimana, cara masaknya bagaimana. Dia kunyah, baru ya biar dia telan atau apa, bahkan kalau tidak suka biasa namuntahkan itu. Dan apa ini? Ya kan? Nah, begini juga. Sudah ada 11 menurut yang teliti ini. Oke kan? Maha kuasa Allah surah Al-Baqarah 20 betul. Ya ayuhan nasu innallaha ala kulli syai'in qadir betul. Tetapi di situ narasi-narasinya apa? Kita butuh ayatnya. Kenapa berubah-berubah ini? Nah, Nah, ya, ini satu teori ini. Ya, seperti juga kata adil itu bukan hanya ada kata adil, boleh juga dalam Al-Qur'an itu adil itu arti secara terjemahannya, ya, terjemahannya bisa artinya menyimpang. Ya'dilun misalkan. Itu artinya menyimpang, bukan hanya berartinya berlaku adil ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dilihat ini makna, ini mungkin cuma makna terjemahan kapan ini. Terjemahan Kemenak, ya. Nah, seperti dalam Al-Qur'an kata nazalah wayanzilu. Oke, itu artinya mungkin turun. Tetapi ada juga dalam Al-Quran itu wayanzilul hadidah. Di situ diterjemahkan Kementerian Agama, yanzilu artinya diciptakan. Diciptakan al-hadid. Apalagi artinya hadid? Yang suka apalagi hadid? Besi. Besi, besi. Dan di Sulawesi itu tidak main-main. Sulawesi, Wesi, Sulawesi. Wesi juga itu artinya besi. Selebes, bes. Jadi memang ini kita ini Sulawesi daerah besi. Makanya banyak dulu daerah besi di sini, daerah Luwu, daerah apa sih itu ada besi-besi. Jadi sini memang banyak istilahnya bongkahan-bongkahan besi di Indonesia. Di Sulawesi terutama ya. Sulawesi atau Selebes, besi. Jadi banyak situ. Jadi ternyata di situ diartikan yanzilu artinya diciptakan. Tapi itu bisa benar, tapi saya sepakat asal akar katanya. Nazala itu adalah sesuatu yang dari atas ke bawah. Itu besi memang rata-rata itu langsung Allah turunkan dari langit. Itu dari meteor. Meteor itu kan dari atas. Tek. Kemudian ada serpihan-serpihannya, ada mungkin bongkah-bongkahnya itu yang bisa sebagian kecil jatuh ke bumi, sebagian kecil hancur. Itu. Yang jatuh di bumi bisa menjadi dua, bisa menjadi batu dan bisa menjadi zat besi. Dikasih jadi nih apa namanya? Kris, gecong, besi luwu, besi lompobatan dan beberapa jenis besi-besi lainnya ya. Oke, dan seterusnya. Oke, lanjut. Kita langsung lihat ayat-ayatnya ini. Ada 100 lebih. Dilihat itu bentuk-bentuknya. Oke, bagus. Sudah ada. Ada bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk waktunya boleh. Ini bagus ini. Ada waktunya. Cuma. Ini coba lihat. Coba lihat. Cuma. Oke. Yang harus nanti dipertajam. Ah, kutip itu kata-kata. Bagus itu kalau begini. Coba-coba. Ini. Qadar. Ini garis bawah begini. Kemudian saya mau kata qadar di sini ada penjelasannya. Mana qadar? Di sini. Qadarnya sini bagus. Oke. Nah, di sini saya paham. Harusnya di sini ya. Dari kata qadar itu, qadar ala qadari ya Musa situ ya. Di sini harus ada kata, coba lihat qadar. Sini harusnya saya tunggu kata-kata qadar. Walaupun betul qadar dimasuk itu di 10 tahun. 10 tahun. Ya, 8 atau 10 tahun. Di situ, di sini, sini. Saya tunggu kata-kata qadar. Kata qadar sini. Karena kita tentang takdir ya. Qadar waktu. Ala qadari ya Musa di sini. Jadi garis bawahi. Ada terjemahannya sudah bagus. Tinggal nanti tidak aneh nih. Kasih lurus-lurus ke sini. Kasih anu. Nah, kasih kasih
Si beda anunya. Begini 1 senti. Kemudian kata qadar dalam ayat tersebut bisa kita merujuk kepada tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar yang mengatakan bahwa ketika itu Nabi Musa, makna kadarnya adalah 8 tahun 10 tahun. Itu. Itu. Adapun dalam Al-Maraghi yang dimasuk kadar itu apa? Nah, itu kata kunci begitu nah loh. Ya, kata kunci begitunya. Walaupun kita paham oh ini yang masuk tapi kasih itu. Jadi kita fokuskan kata-kata qadarnya. Oke, Musa, Nabi Syuaib itu pelengkap. Tapi kita fokuskan qadarnya. Ya. Seperti juga ini, takdir manusia, wa yaqdir. Ya maksudnya wa yaqdir. Oke, wa yaqdir. Nah, kata qadar wa yaqdir di sini yang membedakan dengan ya besut itu harusnya begini begini begini. Itu penajamannya itu masih kurang. Tapi alhamdulillah sudah ada peningkatan. Jadi tinggal tag difokuskan itu. Difokuskan itu. Yang jadi masalah dan yang paling perlu diperbaiki dari 3 rumusan masalah ini pemakalah adalah tentang urgensinya. Tidak ada satupun ayat urgensinya ini pemakalah yang Anda kutip. Tidak ada satupun. Ya, tidak ada satupun di sini ayat yang Anda kutip. Coba lihat, itu pun dibahas cuma 1 lembar lebih, 1,5 lembar. Ya, tidak ada mana ayatnya di sini. Ya, tidak ada ayatnya tentang apa urgensinya. Jadi kenapa nih kalau ada takdir, mau apa kita ini? Apa urgensinya? Untuk apa itu? Apa hikmahnya? Tidak ada di sini. Ya, yang ada pendapatnya Ali, Umar, apa dan seterusnya. Ingat kita itu maudhu'i, berarti harus berdasarkan tema. Oke, ya. Oke. Kemudian saya akan kembali sedikit menjelaskan ini tentang tadi ada 3 kata. Takdir, kodok dengan apa tadi? Nasib. Nasib ya. Helmi, dalam bahasa hadis itu percaya kepada kodok dan kodar atau bagaimana bahasa hadis atau bahasa Arabnya Helmi? Ini sebagai yang bertanya tentang kodok dan kodar ini. Bagaimana bahasa hadis tentang kodok dan kodar? Tabiasat antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yawmil akhir Bukan bahasa wal Al-Quran, wa bahasa qadrihi hadis. khair. Iya, Apa? eh, Ya, bahasa antuk mina. Oh ya, oke betul. Oh ya itu ya. Mal iman ya, mal iman. Oke bagus, mal iman. Oke al-iman terus antuk mina al-imanu billahi antuk wa minabillahi Oke terus. wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Apa tadi? Wa qadrihi apa tadi? Khairihi wa Khairihi. syarrihi. Oke. Ada tidak kata-kata qadar di situ? Kodok. Ada tidak kata-kata kodok di situ? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Kau bilang tadi dalam rukun iman itu ada kata koda dan percaya kepada koda dan kodar. Ya. Jadi di mana nu ambil itu? Kita di mana ambil itu? Di mana kita ambil itu? Kayaknya di buku akidah yang tidak tahu juga di mana, Ustaz. Oh, buku-buku atau buku-buku terjemahan ya, atau Anda masih mengingat buku-buku waktu sekolah Anda dulu ya? Iya. Sekolah di Indonesia kapan? Kalau sekolah di Mesir tidak tonji kapan gitu ya? Itu. Ya. Jadi kalau bahasa al hadis cuma takdir. Oke. Coba. Oke. Coba, coba mana? Kelihatan sini. Takdir, oke. Ada kodok, ada nasib, ya. Ya. Nanti lihat sendiri ayat-ayatnya ini ya. Sebagian saya sampaikan ayatnya, sebagian juga ada teori-teori dan sebagainya. Lihat saja. Jadi memang kalau Anda merujuk di kitab-kitab, namanya pendapat ilmu kalam, namanya ulama-ulama pasti beda-beda ya. Beda-beda definisinya. Oke. Coba ya. Coba lihat at-takdir, al-khair
dengan asyar, terbagi dua. Ya, takdir itu terbagi dua, ada yang baik dengan asyar. Itu berdasarkan hadis ya, khairihi wa syarrihi. Oke ya. Dan seterusnya. Kemudian lihat lagi. Qadha. Coba lihat nih. At-taqdir itu qablah. Ya, qablah. Dan fis sama'i. Walaupun saya lihat dan saya baca juga memang sejak beberapa tahun yang lalu, ini takdir dan qada ini masih tak balik-balik, masih banyak tak balik-balik ya. Ya, oke. Ini minimal yang saya lihat. Kalau al-qada itu ba'dah. Misalkan dari kata-kata qada dalam Al-Qur'an itu, misalkan wa idza qadaitum manasikakum fa idza qadaitumus shalah. Itu qada itu mengantum ba'dah. Apa artinya? Kalau belum terjadi, takdir namanya. Itu sudah Allah takdirkan. Kalau sudah terjadi, sama qada itu kalau ilmu fikih itu al-qudat, al-qadi, ya qadi ilmu fikih. Ya, qadi sudah diputuskan, itu tidak bisa dirubah. Makanya kata-kata qadi itu qadi itu kata lainnya apa ya? Mufti, hakim, qadi. Itu ba'da. Jadi, kalau sudah terjadi, itu sudah itu. Ya. Nah, walaupun mau maaf, ini takdir dan qada ada juga ambil balik-balik. Ada mengatakan tidak, qada itu qablah, takdir itu ba'dah. Ada juga takdir itu qablah, qada itu ba'dah. Masing-masing beda saja. Ya. Oke. Nah, qada kita ambil satu teori saja dulu. Nanti kalau mau dibandingkan dan dianalisis, panjang lagi. Nah, ini hanya satu. Takdir fis sama'i qablah al-hudus, sebelum terjadi. Kalau al-qada ba'dah setelah terjadi. Sementara qada itu terbagi dua. Turunannya al-khair itu namanya nasib. Turunannya al-khair yang baik-baik, an-nasib. Ya. Turunannya asyar itulah yang namanya apa? Itu namanya kiflun. Ya. Itu namanya kiflun. Apa ayatnya itu? Siapa tahu ingat. Apa ayatnya itu? Ada yang bisa tahu ayatnya? Harus berdasarkan ayat. May yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasib. Nasib itu nasib. Wa man yashfa syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun. Itu beban. Beban itu kalau sesuatu yang tidak disuka. Beban ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu ayatnya. Tahu je surah apa itu? Surah An-Nisa mungkin itu. An-Nisa juz 5 lah. 5 6 ya. Itu lihat. Ya. Itu. Oke? Nasibu, ada nasib, ada kiflun. Jadi ada betulkah itu takdir yang syar atau qada yang dalam bentuk kiflun beban? Ada betul itu. Ada betul. Anda sudah berdoa, Anda sudah pelan-pelan berkendara, Anda kecelakaan. Ada betul itu. Ada betul. Sudah pelan-pelan, sudah hati-hati, pakai helm, pakai apa, seat belt atau kecelakaan. Ada betul. Jadi memang mungkin pada tahun ini Anda bentung ditakdirkan untuk kecelakaan. Ada betul. Ada betul itu. Ya. Tapi dengan kekuatan doa, kita bisa memohon kepada Allah. Kita bisa menggombal Allah. Oke. Menggombalnya dua. Dua caranya Allah menentukan doa kita. Ya, kalau diterima ya. Takdir syar itu betul-betul terjadi, tetapi resikonya mungkin sedikit. Kecelakaan, guling-guling. Saya pernah dengar itu beberapa kali, guling-guling mobilnya, penumpangnya meninggal, rusak, mobilnya hancur, tapi dia selamat. Iya, iya kan? Berarti, di situ. Ya, yang lain mungkin parah, luka parah, dia mungkin tidak apa-apa. Berarti resiko dari takdir buruk itu sedikit. Atau mungkin betul-betul Allah tidak kasih jadi itu terjadi, tidak jadi, tidak jadi, ya kan? Mungkin satu jibannya hampir atau cuma berpapasan saja, sudah reng anu saja, tag, sudah itu. Yang penting cek sudah mewakili, ada begitu. Saya berikan triknya.
supaya astagfirullah. Bah, sudah jam 12 ini lewat ini. Sudah nih, habis waktu kalau begitu. Nanti saya ambil waktu Anda. Ya kan? Ada saya dengar itu kemarin masukan kalau lewat mi waktu ada dosen-dosen yang tambah-tambah biasa dia dilapor. Oh itu dosen itu menambah-nambah waktu itu harusnya kita seperti ini. Bunyi mesti juga. Kalau begitu nanti cari sendiri. Kalau S2 itu orang tinggal cari sendiri, yang penting ada mi gambarannya kan, diarahkan sedikit kan, dan seterusnya nanti apa amalan-amalan supaya terhindar dari takdir-takdir buruk atau apa dan seterusnya. Nanti lihat sendirilah. Ya, oke. Ada banyak yang harus kita jelaskan di sini, tetapi mungkin itulah kita dibatasi takdir waktu tadi ya. Kita dibatasi oleh takdir waktu. Oke, dibatasi oleh waktu, ruang dan waktu. Oke, kita cukupkan. Kita beralih lagi ke waktu duhur berarti. Setelah ini kita ke masjid bagi terutama laki-laki, bagi perempuan juga boleh dan seterusnya dan seterusnya. Oke, demikian wabillahi taufik wal hidayah. Nanti masukan-masukan ini tolong nanti pemakalan nanti perbaiki ya. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Terima Alhamdulillah. kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, sama-sama. Ya. Nanti lanjutkan saja kajiannya. Yang penting ada